karena akibat dari pernikahan itu memiliki konsekuensi hukum. Karena itu pernikahan memerlukan sejumlah syarat keabsahannya. Nah, di dalam Islam, fikih Islam itu salah satu syarat di samping adanya dua orang calon suami istri, kemudian ada bapaknya atau ada dua orang saksi, itu kan. Jadi kalau ini tidak ada, maka itu bisa dianggap semua ulama tidak boleh. Bisa ini menggunakan sebuah yang maknanya berbeda dengan tadi. Tidak ada saksi misalnya. Itu tidak boleh kan gitu nikah siri. Sekarang di Indonesia sekali lagi saya hanya harus mengatakan jika orang Indonesia mendengar kata nikah siri, maka yang ada adalah pernikahan tidak dicatat di dalam dokumen negara. Nah, karena itu lalu dianggap sah gitu ya. Oke. Begitu. Nah, begitu. Jadi seringkali dualitas hukum. Sah kok enggak sih nikah siri kok enggak ada saksi kok gitu. Ada walinya, ada dua orang calon suami istri, ada bahasa atau bunyi transaksi atau akad itulah. Jadi apa yang salah kan gitu kan? Nikah siri itu maksudnya sih begitu. Ini karena terminologi itu berbeda dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana nikah siri dalam konteks Islam. Sudah mengatakan tidak bisa kan? Nah, yang akan kita bahas adalah tentang saksi. Tentang saksi, harus adanya saksi ini. Jadi di sini ada beberapa syarat saksi. Jadi pertama begini, mengapa harus ada saksi? Mengapa harus ada saksi? Gitu ya. Di sini saya baca, al-hikmatu min ishtiratil ishhadi 'ala zawaj. Hikmah atau manfaat atau guna atau kepentingan disyaratkannya ada saksi atas perkawinan, bayanu khuturatihi wa ahammiyatihi, menjelaskan tentang pentingnya pernikahan ini, wa izharu amrihi bainan nasi, memperlihatkan kepada publik telah terjadinya adanya pernikahan itu agar tidak ada lidaf'idz dzannah wa tuhmah 'anil zaujaini, agar tidak ada tuduhan selingkuh begitu deh. Jadi dianggap kalau tidak ada orang yang memberikan saksi maka hubungan antara dua orang itu akan dituduh atau dianggap sebagai selingkuh, perzinahan dan sebagainya kan. Jadi itu pentingnya. Wali anna bisyahadati ala zawad at-tamyiz bainal halal wal adanya dan haram. Ini dianggap sesuatu yang terlarang, barangkali hubungan sembunyi-sembunyi ya. Jadi wasya'nul harami as-satru alaihi adatan. Yang diharam itu pada umumnya tertutup, kalau nggak berani dibuka. Wa tahaqqaqu bisyahadi at-tawassuq li amri zawaji
Nah, gitu kan. Dengan ada kesaksian itu, maka ada kepercayaan publik atau publik percaya, yakin bahwa kedua orang tersebut betul-betul merupakan suami istri yang sah, gitu. Oke. Wal ihtiyatu isbati indal hajat ilaihi, dan ya hati-hati apabila diperlukan ada kecurigaan orang, terus maka bisa diajukan ini yang menyaksikan seperti transaksi-transaksi yang lain. Jadi karena itu lalu juga dianjurkan agar perkawinan itu diumumkan di publikasi, ya. Nah, yang kemudian disyaratkan oleh para ulama, saksi itu bagaimana syaratnya supaya dianggap sebagai saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu di sini para ulama membuat satu aturan-aturan yang sangat detail sekali. Satu, harus al-ahliyah, sah secara hukum, patut sebagai orang yang bisa bertindak secara hukum, begitu. Oke, orang dipandang sudah memenuhi orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum, begitu al-ahliyah itu ya. Karena itu lalu siapakah yang cakap al-ahliyah itu? Al-aqlu, itu katanya. Saksi itu haruslah mempunyai akal. Fala tasihhu syahadatul majnun, karena tidak sah kesaksian orang gila. Illa tatahaqqaqul ghayatu minasyahadah. Nya tidak tercapai. Tujuan kesaksian itu tidak tercapai, yaitu mengumumkan telah terjadi, bisa menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan orang itu. Karena orang gila ya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Al-bulu, katanya dewasa, balik. Tasihhu syahadatus sabiyyi walau kana mumayyizan. Kesaksian tidak bisa. Li'annahu la yatahaqqaqu bi huduril subyan al-i'lam wa takrim. Secara umum ya, anak-anak tidak bisa. Ini kedua syarat itu disepakati oleh para ulama. Hukum positif juga begitu ya. Nah, mengherankan. Yang penting kita sampaikan di sini adalah persyarat dzukurah harus laki-laki. Oke, perbincangan kita di sini. Saya sebetulnya sudah lama menyampaikan salah seorang badan pekerja minta saya bertanya kepada saya tentang kesaksian perempuan jadi saksi dalam perkawinan orang temannya gitu. Gitu. Terus saya dia telah bertanya kepada keluarganya dan diizinkan gitu. Tapi tadi pegawai pernikahan, pencatatan pernikahan menyatakan tidak boleh perempuan menjadi saksi, gitu ya. No, gitu. Undang-undangnya kesaksian itu haruslah. Sekarang kita lihat sumber pandangan di dalam undang-undang perkawinan itu. Dari mana haruslah merupakan. Kita baca. Az-zukurah
syartun indal jumhur. Jadi persyaratan bahwa saksi itu haruslah laki itu merupakan pendapat mayoritas ahli hukum Islam. Madhab Hanafi. Gitu ya. Bi ayyakuna syahidani rajulaini, yaitu dua orang saksi itu adalah dua orang laki-laki. Wala yasdu bi syahadatin nisa'i, karena itu tidaklah sah perkawinan dengan juga tidak boleh saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Gitu. Ini khuturatil zawaji wa ahammiyatihi. Lagi-lagi alasannya adalah karena perkawinan itu memiliki konsekuensi sangat, ya saya mengatakan sakral atau sangat penting. Bikhilafis beda dengan kesaksian wal muamalatil maliyah, ya transaksi ekonomi. Seperti kita ketahui sendiri disebutkan di dalam urusan-urusan muamalah jual beli itu di sana memang disebutkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Masih begitu dalam sudah. Was ini mirrijalikum, dalam Al-Qur'annya begitu. Hendaklah kalian membawa saksi. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka dan dua orang perempuan. Itu di dalam transaksi ekonomi. Tapi di sini kawinan ketat sekali, dua orang laki-laki. Satu orang laki-laki pun tidak boleh. Itu madhab jumhur mayoritas ulama. Qala Zuhri madatis sunnah alla tajuzu syahadah an-nisa fil hudud wala fil nikah. Dalam kesaksian dalam urusan pidana dan urusan nikah juga sama. Perempuan tidak bisa menjadi saksi. Wala fi at-talaq. Juga di dalam masalah perceraian, gitu kan. Wali annahu aqdun laisa bimalin, karena nikah bukanlah akad ekonomi. Wala yaqdu minhum bukan. Nah, itu ya, oke. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa perempuan tidak bisa menjadi sebuah perkawinan. Gitu ya. Apakah teman-teman aktivis ini menganggap hal ini salah deh? Ada ya untuk ini karena ada masalah yang lebih berat lagi soalnya sih ya. Terus waqal Hanafi ya. Sedangkan madhab Hanafi berpendapat tajuzus syahadatu rajulin wa imra'ataini. Boleh saksian dua orang seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Fi aqdid zawaji, di dalam akad pernikahan, perkawinan. Kasyahadati fil amwal, sebagaimana kesaksian di dalam transaksi ekonomi. Di annal mar'ata, karena ini lagi-lagi perhatikan pandangan Hanafi, akan terjadi yang berbeda, selalu berbeda. Bukan selalu, sering kali berbeda.
Di annal mar'ata, karena menurut mazhab Hanafi, perempuan itu ahlun, cakap, litahammul syahadati wa adaiha, membawa kesaksian, mempertanggungjawabkan kesaksian itu. Wa inna ma lam tuqbal syahadatuhuma fil hududi wal qisasi, tetapi lagi-lagi tetapi di dalam urusan pidana, kasus pidana, itu tetap juga sama dengan pendapat orang, pandangan yang lain. Perempuan tidak boleh, tidak bisa menjadi saksi. Itu ya. Wal syubhati fiha bisabab ihtimal nisyan. Lagi-lagi karena katanya kemungkinan lupa perempuan itu, dan ya lupa dan tidak mantap gitu, tidak mantap ada tasabbuti. Wal hududu tud'u bisyubhat. Jadi khawatir nanti bisa lepas gitu, tidak hukuman-hukumannya itu. Ya. Ini lagi-lagi kita masih melihat satu sisi lagi bahwa perempuan masih dianggap akalnya kurang. Lisensi ada juga di dalam urusan pidana dianggap tidak bisa di mayoritas dianggap memiliki kecakapan mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Hanya mazhab Hanafi yang menggunakan logika kemampuan itu, tetapi terbatas pada masalah pernikahan. Itu kan perbedaan telah terjadi. Gimana nih? Baik ya. Sudah. Sekarang pandangan hukum, pandangan Syria. Mauqifus qanun min asy-syahadah. Akhadha qanunul ahwal asy-syakhsiyyah ar-suri bi madhhabil Hanafiyyah. Ya, madhab Hanafi undang-undang atau keluarga di Syria itu mengambil madhab Hanafi tentang kesaksian ini. Jadi kalau melihat baca pandangan Hanafi tentang kesaksian, maka perempuan di dalam undang-undang hukum perkawinan perempuan bisa menjadi saksi. Tapi bagaimana bunyinya? Fanassu ala annahu yushtaratu fi sihhati 'aqdi zawaji, disyaratkan di dalam keabsahan akad perkawinan, huduru syahidaini rajulaini, adanya 2 orang saksi laki-laki, au rajulin wa imra'ataini, atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Muslimaini aqilaini balighaini. Jadi syaratnya adalah 2 orang muslim. Nah, iya. Kesaksian non-muslim tadi belum saya baca ya. Bagaimana kesaksian non-muslim? Nah, nanti saya ulangi lagi nanti. Yang dewasa. Maaf Bu ya, suaranya di mute Bu ya. Oh, kok mati sendiri ya? Ya kayaknya sinyalnya Bu ya. Oh gitu ya. Saya nggak berhati.
Undang Syria enggak? Ulangi lagi. Ya. Oke, diulangi lagi bahwa di dalam undang-undang perkawinan negara Syria, perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan. Gitu. Tetapi hanya tetap harus ada laki-laki dan 2 orang perempuan. Tetapi harus 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Tuh, gitu ya. Sudah. Ai anna hadha fi zawaji bainal muslimaini amma baina kitabain fa sum syahidaini min ahli kitab walau kana mukhalifan li din zaujati. Syahadat nasraniyah. Wah, ini beda lagi tentang kesaksian orang yang beragama lain, non muslim. Sudah, kita tidak bicara tentang apalagi kalau bertanya tentang konteks hari ini ya, di mana bisa menjadi saksi atau bahkan juga kesaksian laki-laki non muslim ahlul kitab, saya kira masih jauh ya, masih jauh lah untuk hal-hal seperti ini. Sekarang ada masalah penting sesudah ini. Oke ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara mengenai nikah itu, maka sesungguhnya ada masalah, sebetulnya ada masalah maksudnya itu. Di dalam fikih Islam tidak ada pernyataan ketentuan dicatatkan sebagai bentuk bukti adanya perkawinan itu yang sehingga masih saja diperlukan adanya 2 orang saksi sebagai di dalam undang-undang catat tidak dalam rukun, tetapi menjadi kewajiban. Itu aneh juga kan? Ada aneh juga. Ya. Catatan bukan menjadi rukun sehingga asal memenuhi rukunnya. Rukun itu ada 5, yaitu ada 2 orang, istri, laki dan perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, dan akad itu. Pembuktian melalui catatan jadi rukun. Itulah masalahnya. Kemudian maka orang mengatakan itu adalah nikah siri, dan nikah siri dalam contoh seperti itu adalah tidak sama dengan nikah siri di dalam konteks begitu. Bisa tidak sekarang ya. Jadi begini maksud. Ketika tidak ada catatan perkawinan yang didokumentasikan oleh negara secara agama katanya gitu, tetapi tidak sah secara negara. Yang muncul begitu. Lalu bagaimana
akibat-akibat dari perkawinan tanpa catatan negara itu. Karena ini akan menimbulkan akibat-akibat baru. Bagaimana? Jadi hubungannya tetap terjadi, walaupun tetapi ketika bercerai, dia tidak bisa lagi berhubungan menurut agama, tetapi menurut negara mereka berdua masih suami istri. Ini kan repotnya begitu ya, repotnya begitu. Jadi konsekuensi-konsekuensi dari tidak adanya pencatatan itu adalah kedua orang tersebut tidak bisa berurusan, menuntut urusan kepada negara apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan mereka. Begitu. Misalnya yang paling sering adalah kalau dia punya anak, maka anak itu kemudian dia meminta surat anak lah, catatan tentang punya anak itu, maka negara tidak bisa memberikannya. Kalau juga ada terjadi kesengketa perceraian, maka negara juga tidak tahu bahwa mereka adalah orang yang telah bercerai. Kalau tuntutan mereka kepada pengadilan tidak bisa diurus atau diterima oleh pengadilan, dan kalau dia ada kematian juga kemudian bertengkar menuntut, misalnya ketika tidak bisa diselesaikan di dalam keluarganya dan harus ke negara, maka negara juga tidak bisa mengurus gugatan-gugatan di dalam harta waris itu. Begitulah persoalan. Ini nggak tahu sampai kapan ya begini ini. Sudah 40 tahun lebih masih selalu terjadi begitu. Bagaimana kalau usulan saja ini sih, rukun nikah itu catatan itu menjadi rukun, sehingga ya tidak bisa tanpa ada catatan di negara ya. Begitu. Nah, itu sekedar saja. Karena sebetulnya kan dunia hari ini tuh pembuktian atas telah terjadinya transaksi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum negara adalah bukti tertulis yang sah, disahkan oleh negara. Kayak tanah sendiri juga harus ada sertifikat misalnya. Tidak bisa lagi seperti dahulu kala klaim-klaim gitu. Jadi mekanisme modern telah berkembang, telah memaksa orang untuk mengikuti prosedur baru, yaitu catatan negara, dokumentasi negara, yang sebagai cara untuk menyelesaikan perkara di antara masyarakat apabila terjadi sengketa. Keputusannya ada pada ketentuan hukum negara. Nah itu, kalau selama ini tidak ada hukum negara, maka problemnya akan terus-menerus terjadi dan diselesaikan sendiri, tapi juga bisa menimbulkan stagnasi panjang sekali, tidak ada keputusan finalnya. Begitulah. Sudah. Selanjutnya kita membaca ini pemaksaan perkawinan. Begitu, pemaksaan perkawinan. Bagaimana nih? Asyaratul rabi', syarat keempat. Ar-ridho wal ikhtiyar minal aqidaini au adamil ikrah. Gitu ya. Jadi syarat keempat adalah ada kerelaan dan
pilihan dari dua orang yang calon suami istri itu, atau tidak adanya pemaksaan. Ini kan penting ya, karena sekarang ini kan adanya undang-undang pernikahan anak itu sebenarnya bersyaratkan mengantisipasi jangan sampai ada pemaksaan nikah. Oke, kita lihat fikihnya bagaimana. Huwa syartun 'indal jumhuri. Adanya kerelaan antara dua belah pihak itu menjadi syarat. Fala yasihhu zawaj, tetapi mayoritas ahli hukum Islam, madhab-madhab dalam Islam itu mensyaratkan adanya kerelaan atau pilihan, dan atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, tidak ada paksaan, paksaan atas perkawinan mereka itu. Yaitu, tetapi Hanafiyah aneh juga di sini, aneh lagi. Nanti kita lihat argumentasinya ya. Selain mazhab Hanafi mensyaratkan adanya kerelaan. Jadi mazhab Hanafi tidak perlu adanya kerelaan. Nah, itu ada persoalan juga. Fala yasihu, maka menurut jumhur ulama tidak sah az-zawaju perkawinan bi ghairi ridhal aqidaini, tanpa kerelaan dua orang itu. Orang laki-laki, calon suami dan calon istri itu tadi yang mau melakukan pernikahan tadi. Fa in ukriha ahaduhuma. Sekarang bagaimana? Jika salah satunya dipaksa, ukriha dipaksa. Nanti saya akan jelaskan antara ikrah dan ijbar ya. Ala zawaji, jika salah seorang di antara dua orang pasangan itu dipaksa menikah, dipaksa dengan, nah coba lihat, bil qatli, dibunuh. Kamu harus menikah, kalau tidak saya bunuh. Salah satunya misalnya. Au bid-darbi asyadidi, atau dipukul dengan keras, dilakukan kekerasan fisik, bahasa sekarang ya. Au bil habsi, atau ditawan untuk waktu yang panjang. Au bil habsil madid, kana al-aqdu fasidan, maka akadnya rusak, batal, tidak bisa sah. Nah, begitu ya. Perhatikan, ada kata-kata bil qatli atau bil darbi syadid atau bil habsil madid. Jadi inilah makna ikrah. Ikrah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai paksaan. Ada kata lain bahasa Arab namanya ijbar. Ijbar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga paksa. Tetapi antara kedua kata ikrah dan ijbar, meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama, nuansanya berbeda. Merebut partainya SPD. Nuansanya berbeda. Kalau ikrah ada ancaman. Ancamannya besar, berat. Ancamannya berat. Gitu. Tapi ini kan contoh ya, ancaman. Nanti kita juga akan bisa berkembang ini. Ancaman itu bentuknya apa saja. Atau ketidakrelaan itu bentuknya apa saja. Sekarang contoh sedikit saja. Karena ada sabda Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah akan memaafkan umatku. Satu, atas kelalaian. Yang kedua, atas kelupaan, kesalahan, khata' dan
dan wan nisyan, yaitu lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Jadi apa namanya, 3 faktor ini kalau orang melakukannya maka tidak berdosa, ya, tidak dihukum. Wa kharaja an sayani syata. Nah, ini yang paling penting biasa disebutkan, ada ini nih, hadis ini. Anna fatatan hiyal khansa ibnatu Khidam al-Ansariyah. Seorang perempuan gadis, fatat atau pemuda, ya. Pemudi deh. Anna fatatan, seorang pemudi aja, perempuan muda. Yaitu Khansa putri Khidam al-Ansariyah. Dakhalat alaiha, masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Rasulullah juga, itu saja. Bertamu kepada Siti Aisyah. Faqalat, kemudian perempuan Khansa tadi berkata kepada Siti Aisyah, Inna abi zawwajani min ibni akhihi. Bapakku mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Jadi sepupu kalau begitu. Oke, sepupuku. Yarfa'u bi khasisatahu, yang diharapkan dengan perkawinan, dengan mengawinkan anaknya dengan aku itu terangkat kehormatannya. Itu. Wa ana karihatun. Sementara sedangkan aku sendiri tidak suka. Begitu. Qalat, Siti Aisyah berkata, Idlisi, duduklah kamu, hatta ya'ti Rasulullah, sampai Rasulullah datang. Ya, jelas nih. Faja'a Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Fa akhbarathu, lalu Siti Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang perempuan yang datang tadi, Khansa binti ibnatu Khidam al-Ansariyah tadi. Ya Rasulullah, tadi ada si Khansa, apa namanya? Ya, Khansa ini mengadukan persoalannya kepada saya begini. Rasulullah mendengarkan begitu cerita Siti Aisyah tadi. Fa arsala ila abiha. Kemudian meminta untuk dia untuk mendatangkan bapaknya. Tolong bapakmu bawa ke sini, kata Rasulullah. Fada'ahu, ya sudah. Faja'al amru ilaiha. Maka Rasulullah menyerahkan urusannya kepada perempuan itu. Terserah kamu. Sudah begitu. Jadi mana sih? Begitu. Ini kan namanya hadis ya. Hadis itu kadang-kadang bicaranya singkat-singkat juga. Kalau ditulis secara lebih lengkap tentu banyak. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Rasulullah meminta kepada Khansa untuk memanggil bapaknya. Bapaknya kemudian datang. Kemudian ditanyain oleh Nabi misalnya kan gitu. Oh betul begitu misalnya kan. Tapi itu tidak dituliskan di sini. Sudah. Rasulullah kemudian mengatakan, oh nggak bisa. Ini masalah ini urusan anakmu, perempuan ini, terserah perempuan. Oh gitu. Oke deh Rasulullah. Jadi maksudnya tentu saja orang tua tidak boleh memaksakan kepada anaknya untuk menikah dengan orang yang dikehendaki oleh bapaknya, tetapi tidak dikehendaki oleh anak perempuan itu sendiri. Jelas ya, saya kira
omongan saya nih ya. Terus, tetapi kemudian aneh juga nih, hadis ini aneh sekali. Faqalat, kemudian si Khonsa perempuan tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ajaztu ma sana'a abi. Oke deh, saya membolehkan apa yang dikehendaki oleh apa yang diinginkan oleh bapak saya. Tadinya nggak mau, tetapi sekarang begitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa, Rasulullah, nggak apa-apa deh, saya apa kata bapak aja, misalnya gitu ya. Walakin, ini yang penting itu di sini. Walakin, tetapi aradtu aku ingin an u'alliman nisa, memberitahukan kepada kaum perempuan, an laisa lil abai minal amri syai'un, bahwa bapak tidak punya hak atas hal ini. Begitu. Jadi ingin menyatakan, hei kaum perempuan, saya mendengar Rasulullah begini ini, ketahuilah bahwa bapak tidak punya hak untuk urusan perkawinan ini, tetapi itu hak bagi perempuan sendiri. Itu. Wal muradu yang disebut, yang dimaksud dengan binasil amri, tidak ada hak bagi bapak-bapak tadi. Amri anil aba nafyut tazwid. Jadi artinya tidak boleh mengawinkan. Tidak boleh mengawinkan dalam keadaan perempuan itu tidak mau dikawinkan dengan laki-laki yang tidak dikehendakinya. Begitu, ruwet ya, ruwet sedikit ya. Tapi ini sudah cukup baik nih. Apa namanya? Ini menjadi pegangan bagi kita semua bahwa tidak terjadi paksa. Karena itu saya nanti ini menunjukkan ala an-ridho, bahwa sesungguhnya kerelaan itu syartun. Rela itu apa ya? Kalau bahasa itu enak ya, tidak ada paksa. Kalau lebih tinggi lagi senang gitu. Ridho itu senang, menerima dengan baik, itu ridho. Syartun li sihhatiz zawaj, syarat bagi keabsahan. Wal ikrah, pemaksaan itu ya'dimu ar-ridho, berarti tidak ridho. Tidak ada kerelaan. Pemaksaan itu berarti tidak ada kerelaan. Fala yasihhu ma'ahu zawaj, maka tidak sah dengan ketidakrelaan itu sebuah perkawinan. Jadi pemaksaan itu tidak membuat perkawinan tidak sah. Itu ya, saya beberapa hari yang lalu kan juga begitu. Nulis di mana tentang cerita Laila dan Kais itu. Kais dan Laila itu. Lailanya nggak mau dikawinkan oleh bapaknya dengan anak keluarganya, anak mamanya juga sebetulnya sih, anak mamanya itu. Bagaimana nih hukumnya katanya? Gitu. Sampai si Lailanya itu, pokoknya saya tidak mau menyerahkan, tidak mau. Begitu. Akhirnya karena mau, tapi akhirnya tidak mau berhubungannya dengan suaminya yang dipaksakan itu. Yang dipaksakannya itu. Oke. Wahada huwa rajih. Ini adalah pendapat yang kuat. Li'anna taradi, karena ridho, saling ridho. At-taradi, nah ini mubadalah ridho nih.
At-taradi kesalingan rela. Aslun fil uqud, dasar bagi transaksi-transaksi. Segala transaksi. Ini benar sekali nih, mubadalah ini benar sekali nih. Cocok betul nih. Jadi prinsip-prinsip mubadalah itu benar. Jadi harus ada taradi, itu kan? Muasyarah bil ma'ruf, kemudian at-taradi itu menjadi syarat perkawinan. Wal aqdu lizaujain, ya, termasuk juga akad perkawinan. Fa'tabir taradihima bihi kal bai'i. Maka kita harus mengambil atau mendengar, mengambil pelajaran atas keriduan kedua belah pihak itu. Oke ya. Lagi-lagi persoalannya adalah mendefinisikan tentang paksaan. Tadi ada satu kata yang tadi saya sampaikan. Di dalam mazhab Syafi'i, bapak boleh mengawinkan anaknya, gitu, yang disebut dengan ijbar. Padahal anaknya tidak tidak senang, gitu. Tidak bukan tidak mau, tetapi sebauman tidak maunya. Ini letaknya di sini sebetulnya, letaknya itu pelajar antara ikroh dengan ijbar itu. Ijbar itu begini aja. Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan ya. Antara suami yang dipilihkan oleh bapaknya itu tidak ada rasa benci. Meskipun tidak senang. Tidak senang itu bukan berarti benci ya. Tapi enggak. Saya sih enggak senang aja. Tapi bukan berarti saya benci. Gitu. Oh, tidak senang, tapi tidak benci. Gitu. Tidak senang, tetapi tidak benci. Kalau benci, ekspresinya bagaimana? Tidak senang, tapi tidak benci. Ya, diam aja. Gitu. Kalau tidak senang artinya benci, ikroh, itu ekspresinya adalah perempuan itu menangis, terus menjerit, tidak mau, lari. Masuk ke kamar, menutup pintu, mengunci pintu, misalnya antara lainnya. Gitu. Jadi antara dia dengan calonnya tidak ada rasa benci, membenci, dan antara perempuan dengan bapaknya juga tidak membenci, tetapi tidak suka aja. Dan itulah terserah bagaimana mendefinisikan dalam bahasa Indonesia. Nah, katanya mengapa ini boleh? Yang ketiga syaratnya adalah kufur. Gitu aja. Mengapa ini terjadi boleh itu? Karena konteks masyarakat dahulu kala, perempuan itu tidak bisa memilih calon suaminya. Mengapa tidak bisa memilih? Karena dia tidak punya pengetahuan tentang calon suaminya atau laki-laki. Begitu masalahnya. Sekarang gimana Bu ya kalau terbalik? Maksudnya? Kalau orang tuanya nggak suka dengan pilihan pasangan putrinya. Oh ya, yang tadi sudah jelas ya. Kalau tadi kan sudah jelas. Ya nggak apa-apa. Nantinya adalah waliul adl. Nanti saya jelaskan. Adlul wali. Namanya adlul wali. Wali tidak mau menikahkan gitu misalnya. Nah ini sedang kesini dulu makna ikroh dengan ijbar itu. Mengapa ada orang boleh diijbar oleh wali boleh mengijbar. Angel anunya tuh bahasa Indonesia itu karena bahasa Indonesia memaksa.
Tetapi maksudnya gimana sih? Ya, gitu tadi. Begitu ya. Yang penting tadi tidak ada kebencian deh. Tidak ada kebencian. Bahwa dia tidak suka, mungkin saja. Perempuan yang tidak suka, tetapi tidak benci. Baik terhadap bapaknya maupun terhadap calon suaminya yang dipilihkan oleh orang tua itu. Persoalannya, saya kira harus mengerti masalahnya nih. Akar persoalannya itu kenapa? Ini yang perlu dicari. Bukan hukumnya dulu. Hukumnya nanti. Mengapa itu boleh, mengapa tidak boleh? Gitu ya. Karena kalau ijbar itu sebetulnya konteks masa lalu di mana perempuannya di rumah saja sehingga perempuan itu tidak mengenal siapa gitu, maka tugas wali lah yang kemudian mencarikan dan mengawinkan begitu. Nah, sepanjang perempuan itu tidak menolak dengan tadi ekspresi apa namanya menangis menjerit, tidak diancam, tidak ya kalau dari orang tuanya kan mengancam ya, dari dirinya sendiri misalnya lari, nangis, boykot, macam-macam itu menunjukkan kebencian sebetulnya, cuma tidak bisa diekspresikan karena posisi perempuan lagi-lagi pada masa-masa yang lalu mungkin juga masih sampai sekarang ini ya tidak beranilah kepada orang tua gitu, tetapi ekspresinya artinya begitu. Nah kalau saya sih apabila kita sudah melihat ekspresi perempuan yang dicalonkan oleh bapaknya dengan laki-laki tertentu, kemudian perempuan itu mulai lari, itu berarti sudah ikrah. Tapi sepanjang diam saja, nggak bisa, ya sudah sah gitu. Nah, tadi letaknya di situ. Letaknya ikrah dengan letaknya ijbar di situ. Baik, sekarang, nah itu katanya yang pertanyaan muncul terus-menerus ini kan, kalau tidak nurut sama bapak, bagaimana? Birrul walidain enggak? Tuh, berarti enggak birrul walidain. Itu tradisinya. Ya, ini mendefinisikan birrul walidain sendiri juga bagaimana? Apakah segala macam yang dipinta oleh bapak itu harus, atau orang tua itu harus dituruti semua? Dalam hal apa yang boleh kita menentangnya? Kalau di dalam kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kategori pertama, kita tidak boleh taat kepada siapapun kalau kita harus melakukan sesuatu yang durhaka kepada Allah. Itu nomor satu, apapun. Sehingga kepada orang tua juga tidak boleh. Itu tadi. Tetapi pergaulan tetap saja tidak boleh diputuskan di antara kedua orang tua anak-anak itu. Yeah. Oke, urusan yang lain ini konteks sosialnya bagaimana? Kalau saya sih, kalau itu merasa dirinya sakit yang membuat diri perempuan itu menderita, ya itu menurut saya sih bisa, bukan berarti tidak birrul walidain kalau tidak. Karena itu tidak bisa seseorang membuat orang lain menjadi menderita, walaupun dia orang tua. Bahkan saya bilang, nanti nasib kamu itu ditentukan oleh kamu sendiri. Terus saya baca puisi kan, biasa puisi. Anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah milik dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, anakmu adalah anak kehidupan. Anakmu adalah hanyalah amanah saja. Yang kamu boleh saja menyediakan fasilitas hidupnya, tetapi tidak bisa memaksakan hatinya, kan gitu. Puisinya begitu deh. Nah kalau begitu, ya seharusnya tidak boleh. Di dalam sebuah tulisan saya mengatakan, mungkin masuk di koran Kompasnya, bukan Umi majalah.
orang tua itu boleh memilihkan, tetapi anaklah yang menentukan. Jadi pilihan dibolehkan bagi siapa saja, tetapi keputusan terakhir di tangan anak yang bersangkutan sendiri. Gitu. Nah, apabila karena anak itu memilih pilihannya sendiri dan menolak pilihan orang tua, sehingga orang tua tidak mau menikahkan anaknya, karena itu namanya itu adlul wali, penolakan wali untuk menikahkan. Kalau begitu, maka bisa mencari wali hakim, begitu ya. Betapa hebatnya tuh cara gitu. Sampai-sampai la ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Al-Qur'an ini begitu. Kamu jangan menghalangi mereka jika mereka ingin menikah, kan gitu. Soalnya begitu. Karena ini tadi seperti kita ketahui bahwa anak itu ya punya kehidupannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, sehingga ya kalau tidak ya maka ada wali hakim. Wali hakim. Oke, ya begitu ya. Iya Bu ya, waktunya sudah habis Bu ya. Alhamdulillah, ya sudah baik ya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau ada pertanyaannya nanti ya dijawabnya ya. Ya, ini pada hadir semua, ada Bu Rindang dari Jogja, lalu dari Lampung di Facebook. Oke, makasih. Salam aja ya. Ya, dari Ibu Yefri, Mbak Padang. Oh, gambarnya itu cantik tuh. Ya, terima kasih pada jamaah ngaji dalam satuan bersama Kiai Husain. Tadi kita bicara soal nikah siri ya Bu ya. Nanti tadi juga di tengah-tengah kita bicara soal ngaji soal pemaksaan dalam pernikahan. Nah, ini mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang ini belum selesai ya Bu ya, pemaksaan dalam pernikahan ya Bu ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir di Zoom dan teman-teman yang sudah nonton di Facebook. Sampai ketemu lagi di malam Sabtu depan. Semoga Messi punya kesempatan lagi. Ya, terima kasih Buya sudah berkesempatan untuk ngaji malam Sabtu. Terima kasih juga sama teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.